Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Rifyan Fahmi dengan NIM 2122003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep fikih, fuqaha, dan kitab-kitab fikih. Mari simak penjelasannya. Konsep fikih. Menurut bahasa, fikih berasal dari kata faqihah, artinya mengerti, paham akan sesuatu atau pemahaman yang mendalam. Menurut istilah, fikih merupakan bagian dari syariah Islam, yakni pengetahuan tentang hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat dan diambil dari dalil yang terperinci. Ulama fikih sendiri mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah atau yang akan dikerjakan yang disyariatkan dalam Islam. Nah, selanjutnya ialah ruang lingkup fikih. Ruang lingkup dari ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf, yakni orang yang sudah dibebani tanggung jawab untuk melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda-tanda seperti balik, berakal, sehat, dan sudah masuk Islam. Nah, hukum yang diatur dalam fikih yang pertama itu hukum taklifi, yakni merupakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala terhadap mukallaf. Ada yang berbentuk perintah untuk dikerjakan dan ada pula yang berbentuk larangan untuk ditinggalkan. Berikut yang termasuk. Yang pertama itu wajib. Nah, wajib adalah segala sesuatu yang kita kerjakan itu mendapatkan pahala. Sedangkan ketika kita meninggalkannya itu kita mendapat dosa. Yang kedua, sunnah, yakni ketika kita mengerjakannya kita dapat pahala, ketika kita meninggalkannya kita tidak mendapat dosa. Yang ketiga itu makruh, yakni ketika kita mengerjakan atau meninggalkan itu tidak berdosa. Sedangkan ketika kita meninggalkannya itu mendapat pahala. Yang keempat adalah haram. Haram ini ketika kita meninggalkannya kita mendapat pahala, ketika kita mengerjakannya itu kita mendapat dosa. Dan terakhir ialah mubah. Mubah artinya boleh. Nah, yang kedua ialah hukum wad'i. Merupakan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang. Berikut yang termasuknya. Yang pertama itu sah, batal, sebab, syarat, dan penghalang. Selain hukum-hukum tersebut, ruang lingkup fikih mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu dengan hablum minallah atau hubungan dengan Allah maupun hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia. Yang mana aspek-aspeknya tersebut ialah pertama fikih ibadah tentang sholat, puasa, zakat, haji, akikah, korban, dan lain-lain. Yang kedua fikih munakahat tentang pernikahan, talak, carai, kuluk, iddah, dan lain-lain. Yang ketiga itu fikih muamalah, yakni tentang jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu ialah fikih mawaris, yakni fikih tentang harta warisan. Nah, masuk kita ke fuqaha, yakni ahli fikih. Istilah untuk seorang ulama ahli fikih adalah al-faqih. Bentuk jamaknya fuqaha. Fuqaha merujuk pada sekelompok ahli hukum Islam yang memahami dan menguasai ilmu fikih. Fikih sendiri adalah ilmu hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, sosial, dan ekonomi. Nah, masuk kita ke tingkatan fuqaha. Yang pertama ialah mujtahid mustaqil atau mujtahid independen. Ini merupakan tingkatan fuqaha paling tinggi, yang mana seorang mujtahid mustaqil memiliki kemampuan untuk menetapkan kaidah-kaidah fikih berdasarkan kesimpulan terhadap perenungan dalil, Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, kaidah-kaidah ini digunakan sebagai landasan dalam membangun pendapatnya. Di antara ulama yang telah mencapai derajat mujtahid mustaqil ini ialah para imam mazhab yang empat, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, tingkatan yang kedua ialah mujtahid mutlak yang tidak mustakil. Mereka adalah orang yang telah memenuhi persyaratan dalam berijtihad secara independen. Namun mereka belum membangun kaidah sendiri, tetapi hanya mengikuti metode imam mazhab dalam berijtihad. Mereka memiliki kemampuan menetapkan hukum dari beberapa dalil sesuai dengan kaidah yang ditetapkan pemimpin mazhab. Bisa jadi mereka berselisih pendapat dalam beberapa masalah yang terperinci di bidang fikih. Namun secara prinsip,
Mereka mengikuti imam mazhab, contohnya para murid imam mazhab seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy'ubaini, yang keduanya adalah murid senior dari Imam Abu Hanifah. Kemudian Ibnu Qasim Al-Syahab dan Ibnu Majishun yang merupakan ulama mujtahid dalam mazhab Maliki, sedangkan mujtahid mutlak dari Syafi'i ialah Al-Muzani dan Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti. Sementara mujtahid mutlak dari mazhab Hambali misalnya ialah Imam Abu Bakar Al-Atsram dan Al-Marudzi. Tingkatan selanjutnya ialah mujtahid muqayyad atau mujtahid terikat. Mereka ialah kelompok ulama mujtahid yang memiliki kemampuan untuk mengkiaskan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh imam mazhab untuk memecahkan permasalahan yang baru yang tidak terdapat dalam keterangan-keterangan ulama mazhab. Pendapat hasil ijtihad ulama pada tingkatan ini disebut dengan al-wajh. Terkadang dalam satu mazhab, para ulama dalam mazhab tersebut berbeda pendapat, sehingga sering dijumpai dalam penjelasan di buku fikih. Pada suatu permasalahan terdapat sekian wajh. Artinya, dalam permasalahan itu terdapat sekian pendapat dalam mazhab tersebut. Di antara ulama yang berada di tingkatan ini ialah ada Imam At-Tawawi, Al-Qurki, dan As-Sarksasi, yang semuanya merupakan ulama dari mazhab Hanafi. Sementara dari mazhab Maliki adalah Al-Abrari dan Ibnu Abi Zaid Al-Kairuwani. Dari mazhab Syafi'i ada Abu Ishaq Asy-Syirazi, Ibnu Khuzaimah dan Muhammad bin Jarir. Dari mazhab Hambali ada Al-Qadi Abu Ya'la dan Al-Qadi Abu Ali bin Abi Musa rahimullah. Tingkatan selanjutnya ialah mujtahid takrij. Mereka adalah deretan ulama yang mentakrijkan beberapa pendapat dalam mazhab. Kemampuan mereka dalam menguasai prinsip dan pengetahuan mereka dalam memahami landasan mazhab telah menjadi bekal bagi mereka untuk menguatkan salah satu pendapat. Di antara ulama yang tergolong pada tingkatan ini ialah Imam Ar-Razi dan Al-Jassas. Nah, tingkatan selanjutnya ialah mujtahid tarjih. Mereka adalah kelompok mujtahid yang memiliki kemampuan memilih pendapat yang lebih benar dan lebih kuat. Ketika terdapat perbedaan pendapat, baik perbedaan antara imam mazhab ataupun perbedaan antara imam dengan muridnya dalam satu mazhab, di antara ulama yang mencapai jenjang ini adalah Imam Al-Marginani dan Abu Hasan Al-Qadari dari mazhab Hanafi. Dari mazhab Maliki ada Imam Khalil bin Ishaq Al-Jundi. Sedangkan dari mazhab Syafi'i ada Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Sedangkan dari mazhab Hambali ada Imam Al-Mardawi. Tingkatan selanjutnya ialah mujtahid fatwa. Mereka adalah para ulama yang memahami pendapat mazhab serta menguasai segala penjelasan dan permasalahan dalam mazhab, sehingga mereka mampu menentukan mana pendapat yang paling kuat, agak, dan lemah. Namun mereka belum memiliki kepiawaian dalam menentukan landasan kias dari mazhab. Di antara ulama yang menduduki derajat ini adalah para penulis kitab matan fikih, yakni seperti Imam An-Nasafi, penulis kitab Kanzu ad-Daqaiq, Imam Al-Hasfaqi, penulis kitab Ad-Durrul Mukhtar, dan Syekh Zada, penulis kitab Majma'an Al-Anhar, yang kesemuanya berasal dari kalangan mazhab Hanafi. Contoh lainnya dari mazhab Syafi'i ada Imam Ar-Ramli dan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Nah, tingkatan yang selanjutnya ialah tingkatan para muqallid atau orang yang taklid. Mereka adalah orang yang tidak mampu membedakan antara pendapat yang kuat dan yang tidak kuat. Inilah tingkatan umumnya masyarakat. Nah, masuk kita ke kitab-kitab fikih. Kitab fikih merupakan kumpulan tulisan yang membahas berbagai persoalan hukum Islam yang mencakup bidang ibadah, muamalah, pidana, peradilan, jihad, perang, dan perdamaian. Kodifikasi kitab fikih dimulai pada awal abad kedua Hijriah. Berdasarkan isi, kitab fikih dapat dibagi dalam beberapa kategori, yakni yang pertama ialah kitab fikih lengkap, yaitu kitab fikih yang membahas seluruh permasalahan fikih yang mencakup bidang ibadah, muamalah, hukum keluarga, pidana, aspek-aspek peradilan, politik, jihad, perang, dan perdamaian. Yang kedua ialah kitab fikih tematis, yaitu kitab fikih yang hanya membahas topik tertentu, seperti kitab fikih membahas tentang kharaj atau pajak, fikih dustiri atau fikih perundang-undangan. Nah, yang terakhir ialah kitab fikih berbentuk kumpulan fatwa, yaitu kitab yang disusun berdasarkan hasil fatwa ulama atau sekelompok ulama tertentu,
seperti kumpulan fatwa Ibnu Taimiyah atau kumpulan fatwa Umar bin Khattab. Nah, sekian presentasi dari saya tentang konsep fikih, fuqaha dan kitab-kitab fikih. Kalau ada yang salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.